Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahumullahu taala, dan kita masuk ke pembahasan tentang babun fil mujahadah, tentang mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya sudah kita bahas beberapa ayat tentang masalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa kita lakukan dengan mudah memang. Tapi sebetulnya tidak mudahnya ini bukan tidak mudah secara fisik ya. Tapi tidak mudah ini karena kita melawan hawa. Secara manusiawi normal, kita mampu untuk melakukan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Cuman yang menjadi masalah, ketika kita melakukan itu semua, kita berjuang mengendalikan hawa yang hawa ini tidak mau dan tidak akan tinggal diam ketika kita mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tipu dayanya dan lain sebagainya. Maka itu wajib kita untuk berjuang, berusaha melawan dan memerangi hawa hingga kita bisa mendapatkan keridhaan Allah. Kalau tidak, keridhaan Allah ini ibarat kata sesuatu yang eksklusif, atau kalau bahasa kita ya, keridhaan Allah ini tidak murah. Tidak murah dalam arti bukan dunia ya, bukan harta. Tidak dinilai dengan harta, tidak. Tidak murah itu maksudnya adalah perjuangan ini berat. Oh, pasti berat. Godaan ini segala macam lah. Nah, ya. Kemudian kalau orang itu sudah bermujahadah, berjuang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuka hijab kepada orang ini. Sebatas mana perjuangan kita, ya sebatas itulah Allah membuka hijabnya. Jadi bukan serta-merta Allah membuka hijab tanpa usaha kita, enggak. Usaha kita inilah yang menjadikan Allah membuka hijab. Nah, hijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini macam-macam. Ada yang laksana tembok beton yang harus dengan usaha keras. Ada yang hanya tembok bata yang mungkin usahanya keras tapi tidak sekeras kalau tembok beton. Ada yang kayu, triplek, bahkan ada yang kertas. Ini tamsil ya. Ada yang laksana sarang laba-laba, dengan mudahnya disipakan. Tapi semua itu butuh perjuangan juga. Sekecil apapun atau seringan apapun tetap butuh perjuangan. Maka itu hidup ini adalah perjuangan. Tidak bisa kita menjalani hidup ini tanpa perjuangan. Kemudian hadis yang berikutnya yang akan kita bahas ini, atsani, hadis yang kedua, an Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi azza wajal. Hadis qudsi dari Sayyidina Anas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini dinamakan hadis qudsi, yaitu hadis yang dari Allah, firman Allah, tapi bukan merupakan Quran. Allah berfirman, "Idza taqarraba al-'abdu
Ya, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Rawahul Bukhari. Allah berfirman, apabila taqarrabal 'abdu, seseorang hamba itu mendekat ilayya kepadaku, kepada Allah, shibran. Jadi seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, maka taqarrabtu, kata Allah, aku akan mendekat kepada ini ilaihi, kepada orang tersebut, hamba ini tadi, dhira'an, satu hasta. Ya, ini namanya hasta ya. Satu dhira'. Dhira' itu dari sini sampai sini. Itu namanya dhira'. Ada yang mengatakan dhira' itu 40 cm, 45 cm, 50 cm. Kemudian wa idza taqarraba ilayya dhira'an, kalau hamba itu tadi mendekat kepadaku dengan satu dhira', maka taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat darinya ba'an. Ba'an ini satu langkah, atau ada yang mengatakan kira-kira sekitar 1,8 meter. Ya, 1 meter lebih, hampir 2 meter. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Apabila seorang hamba ini mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berjalan cepat. Dalam arti apa? Allah sangat menyukai atau sangat mencintai hambanya yang mendekat kepadanya. Hingga ketika kita mendekat kepadanya, Allah akan membalas dengan lebih. Jadi terbukanya hijab kita ini dengan usaha kita tadi, itu sebetulnya bukan 1 banding 1, dalam arti dengan usaha kita 1 maka Allah akan membuka 1, tidak. Usaha kita 1, Allah akan membukanya berlipat. Ya, usaha kita 1 langkah, Allah akan membukanya sekian langkah. Kayak kita menggembur beton. Kita menggembur beton itu dengan normal, maka membutuhkan waktu anggap 1 jam. Baru lubang. Tapi dalam kasus ini Allah Subhanahu wa taala, ketika hijab kita kepada Allah seperti beton, maka 1 jam itu akan berkurang menjadi hanya beberapa menit. Itu kembali lagi kepada kita dengan kesungguhan kita. Dan kesungguhan ini tidak akan terjadi kecuali kita memang mujahadah. Betul-betul mujahadah. Jadi kembali lagi ke mujahadah ini. Bagaimana caranya kita bisa mendekat diri kepada Allah sedangkan kita diam, tidak melakukan gerakan. Bagaimana kita bisa berjalan ke jamek tanpa kita berjalan menuju ke jamek. Itu intinya. Banyak orang-orang yang ingin instan. Sekarang kan zamannya instan. Dan kita bisa ketahui bahwa setiap yang instan itu kan tidak baik. Ada makanan instan, minuman instan, bahkan ada nasi instan, ada kopi instan. Jadi tidak pakai ngeracik dulu atau buat dulu atau giling dulu. Ternyata ini semuanya tidak baik bagi kesehatan, ya kan? Dibanding dengan kalau kita mengolah makanan itu. Makanya zaman sekarang kan banyak penyakit macam-macam. Ini tamthil ya, sekali lagi ini tamthil. Jadi sesuatu yang instan itu tidaklah baik. Nah, ketika kita ingin mendekat diri kepada Allah dengan instan, kedekatan kepada Allah yang semu. Ini contoh lagi secara tamthil duniawi. Makan mie. Mie itu, ya kebetulan tadi soalnya saya habis makan mie. Nah, kelaparan tadi makan mie itu saya periksa. Saya kan kalau makan itu tak periksa kalorinya berapa, kan lagi mau ramping. Lihat kalorinya, ternyata 500 lebih kalorinya.
500 lebih itu setara dengan kalau makan roti gandum itu atau nasi mungkin setara dengan 4 piring. 4 piring nasi. Kalau tidak salah ya, 4 atau 3 piring. Kita makan mie tadi, ya, enak memang. Dengan 500 kalori gede tadi, instan tadi. Setelah kita makan, kena lapar, tidak berapa lama kita akan lapar lagi. Tidak mengenyangkan ternyata, hanya mengenakkan saja. Dan laparnya menjadi lapar semu. Kenyangnya menjadi kenyang semu. Bayangkan, kalorinya ini 1 mangkok itu tadi setara dengan 3 piring nasi putih. Kita makan 3 piring nasi putih, tidak pakai lauk wis. 3 piring nasi putih tok. Tidak pakai lauk, makan nasi tok 3 piring. Tidak sampai 3 piring sudah kenyang. Dan kenyangnya awet. Betul. Wis makan wis kenyang. So makan lagi enggak wis. Sampai siang. Siang baru lapar. Tapi kalau makan mie sekarang udah lapar lagi. Padahal jumlah kalorinya gede dibanding sama ini. Nah, sama. Ketika kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dengan instan dan kita menganggap bahwa kita sudah mendapatkan kedekatan kepada Allah, ternyata ini semu. Ternyata ini palsu. Bukan kedekatan yang benar, tapi kedekatan yang semu. Wah, kita sudah mendekatkan diri, singkat ini jalannya. Langsung. Tidak pakai ruwet-ruwet, tidak pakai ini, tidak pakai itu. Sudah nyampe kepada Allah ini. Ternyata enggak. Jadi kan berbahaya sekali. Apalagi kalau sudah kita mendapatkan sesuatu yang khawarikul adah atau istidrat bahasanya. Wah, tambah kita tersilaukan dengan itu semua dan kita menganggap bahwa diri kita sudah mencapai puncak. Akhirnya orang tersebut bukannya mendekat kepada Allah, makin menjauh dan tersesat. Kenapa? Ya gara-gara dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang instan, yang tidak wajar. Aulia-aulia zaman dahulu ini mereka mujahadahnya luar biasa. Abdul Qadir Jalani, Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan para masyayikh, para guru-guru. Seperti kalau kita di Nusantara sini seperti Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hashim Asy'ari, dan macam-macam sudah banyak. Orang-orang tersebut, beliau-beliau ini semuanya orang-orang yang tidak langsung jadi kiai, jadi alim, jadi wali, enggak. Kalau kita baca manaqib yang di bab akhirnya aja tentang kewaliannya, ya memang kita akan terpukau dari situ. Tapi ternyata beliau-beliau ini tidak mendapatkan itu dengan mudah. Tetap mujahadah. Dan ketika mereka ini sudah mendapatkan kedudukan di sisi Allah dengan kemuliaan kewalian tadi, mereka tetap mujahadah. Tetap mujahadah, tetap mempertahankan, tetap berjuang, tetap berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sama sekali mereka mengambil jalan pintas atau mereka merasa sudah sampai dan selesai perjalanannya. Enggak. Jadi mujahadah ini mulai sampai kita mati baru selesai. Nah, kemudian bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendekat kepada Allah dengan cara yang benar? Yang pasti harus dengan bimbingan seorang guru. Dan gurunya harus guru yang benar. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi gurunya tidak nyampe kepada Allah, ya nyasar juga, bareng-bareng nyasar ya. Guru yang benar seperti apa? Guru yang pertama mempunyai sanad, keilmuan. Kemudian yang kedua, yang mengamalkan, bukan hanya alim. Al-alim wal-amil bi'ilmihi. Yang alim dan juga mengamalkan ilmunya. Ini susah, ya. Orang punya ilmu, mengamalkan ilmunya, ini mujahadah juga. Nah, mujahadah yang luar biasa. Al-Walid Habib Alwi
Beliau ini tidak akan mengajarkan sesuatu amaliyah kepada muridnya kecuali beliau telah melaksanakan. Pernah suatu saat pengajian kitab, kalau tidak salah Kifayatul Akhyar, babnya kalau tidak salah tentang puasa apa gitu, agak lupa nah. Walhasil tentang satu amaliyah ibadah. Beliau meminta menunda dulu, nanti tunda dulu ini sampai minggu depan. Minggu depan baru diajak lagi. Orang tanya, kenapa? Jawabnya beliau, karena Ana belum ngamalkan. Jadi Ana minta waktu seminggu karena mau ngamalkan dulu, baru Ana mau ngajar. Jadi ngajarkan teori itu sudah praktek. Kalau kita kan teori tok, prakteknya ya wallahu alam. Oh teorinya begini, sampai ngelakukan belum ada kesempatan. Kalau orang-orang dulu Masya Allah, mereka tidak melakukan sesuatu, tidak mengajarkan sesuatu, kecuali mereka telah mengamalkannya. Istimewa. Kemudian, jadi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, kunci utamanya itu tadi, berjuang. Dan perjuangan membutuhkan pengorbanan. Kita tidak diminta mengorbankan seperti mengorbankan anak kayak Nabi Ibrahim. Atau mengorbankan segalanya seperti Nabi Ayub. Hartanya. Dan lain sebagainya. Atau mengorbankan nyawanya. Kita tidak diminta seperti itu sebetulnya. Tapi pengorbanan yang kita lakukan ini adalah pengorbanan melawan menekan hawa nafsu kita. Dengan menahan syahwat yang tidak baik. Loh, apa ada syahwat yang baik? Syahwat itu normal. Syahwat itu manusiawi. Syahwat itu apa sih? Malah galep. Condongnya hati, kekarepan hati kalau bahasa Jawanya. Hasrat hati, keinginan. Orang syahwat minum kopi, syahwat minum teh, syahwat makan rawon, nah, syahwat untuk tidur, syahwat untuk mandi air hangat. Ini syahwat ini, normal manusiawi. Cuman ada syahwat-syahwat, keinginan-keinginan, pelampiasan-pelampiasan yang ditujukan ke hal yang haram. Nah, ini yang syahwat dipengaruhi oleh hawa. Kepingin tenang, rileks, narkoba, khamr, dunia-dunia yang tak karuan. Ini pelampiasan syahwatnya dengan cara yang haram. Nah, ini yang wajib kita putus, kita hentikan, kita tekan dan kita perangi. Mujahadahnya orang-orang yang minal auliya, malah syahwat yang mubah pun itu dicegah. Syahwat-syahwat yang mubah pun itu dikendalikan. Mubah, syahwat mubah. Misal, ada seorang yang menginginkan makanan kayak mungkin kita makanan sing enak, paling enak apa ya, daging kambing gitu ya, daging kambing atau gulai atau sate lah, sate, pengen sate dari dulu, pengen sate cuma belum ada duit, sampai akhirnya dia dapat rezeki beli sate 10 biji. Ini kan berarti ingin melampiaskan syahwatnya, dan ini mubah kan? Ingin makan sate, sate mubah. Begitu dia sudah mau makan, sudah tersedia, tahu-tahu diambil dikasihkan orang. Nah, ini mujahadah. Padahal halal, belinya halal, dengan kesempurnaan syariat belinya dengan muamalah dan lain sebagainya. Dan dia makan ini juga tidak haram. Makan ini tidak masalah. Cuman untuk melatih jiwanya melawan hawa, maka dikasihkan orang.
Atau seperti Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengajarkan kita. Nabi punya gamis satu, lama ada ganti-ganti, nggak punya uang. Nabi ini sederhananya luar biasa, padahal mau kekayaan bisa. Akhirnya Nabi suatu saat dapat rezeki, berangkatlah beliau ke pasar mau beli gamis. Beli gamis. Sudah beli gamis, perjalanan pulang. Enggak tahunya di tengah jalan ada orang minta. Ada orang miskin, orang fakir. Sama Nabi gamis yang baru beli tadi dikasihkan. Kalau kayak kita kan tidak mungkin. Bahkan yang lama pun dikasihkan eman. Hah? Gamis yang lama, sudah gamis kok masih bisa saya pakai. Berarti kamu ngasihkan ke orang sudah tidak mungkin atau tidak layak pakai baru dikasihkan ke orang. Ini kita sudah terikat dengan hawa seperti ini kan. Nabi malah ngasihkan yang baru beliau beli, padahal beliau menginginkan untuk beli. Karena tidak punya rezeki, begitu dapat ya beliau beli, kemudian beliau kasihkan ke orang. Luar biasa kan. Jadi tidak ada satu aulia wali min auliyaillah kecuali beliau-beliau tersebut berangkatnya dari mujahadah. Dan ketika beliau-beliau sudah mencapai puncaknya pun mujahadahnya tetap tidak terputus. Istiqomahnya. Bukan berarti mereka ini sudah menjadi wali minal aulia kemudian dihormati sana sini. Kemudian beliau sudah mendapatkan banyak isyarah dan bisyarah dari Allah. Kemudian beliau-beliau ini tidak bermujahadah lagi kepada Allah. Enggak. Tetap mujahadah. Seperti Al-Walid Abbas Al-Habib Alwi. Beliau dengan keistimewaan beliau, gurunya banyak orang, kiai-kiai, para habaib. Dan beliau punya sanad istimewa yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Yang alim alamah. Nah, dan mufti dan kutub juga pada zamannya. Tapi beliau tetap sampai akhir umurnya tetap mujahadah. Tetap mutalaah, tetap ngajar, tetap berjuang, tetap baca Quran. Yang baca Quran, duduk baca Quran. Nanti di senggang waktu-waktu senggangnya. Bahkan mujahadahnya beliau nulis kitab-kitab yang mau diajarkan itu. Jadi murid-muridnya, santrinya tidak dibebani untuk beli kitab, tapi beliau yang nulis kemudian di stensil zaman dulu ya, stensil atau fotokopi. Setelah itu kan akhir-akhir fotokopi, difotokopikan, dibagikan. Beliau tulis, dikasih pegon Indonesia biasanya, pegon arti itu makna, kemudian dibagikan, baru itu diajarkan. Jadi santrinya wis ya gak bondo ya, mek bondo kuping gitu tak kan, kuping sama mata wis. Ini bentuk mujahadah. Bentuk mujahadah. Bukan beliau sudah kedudukan seperti itu terus wes mari. Tidak mujahadah, tidak, tetap mujahadah. Maka kita harus mengaca kepada diri kita sendiri. Kita seperti ini, masihkah kita bermujahadah atau kita sudah menganggap cukup bermujahadah? Kebanyakan di antara kita ini sudah menganggap cukup bermujahadah. Atau malah kita menganggap bahwa mujahadah kita ini sudah berat. Aku itu mujahadahku abot. Apa mujahadah sampean? Adzan subuh tangi. Adzan subuh tangi, mujahadah berat. Hah? Padahal aulia itu sebelum subuh bangunnya. Kita malah pas adzan. Apa mujahadah sampai ngaji, taklim, anak ikut majelis setiap hari? Enggak, seminggu sekali. Jadi kadang-kadang kita ini menganggap bahwa kita ini sudah bermujahadah yang luar biasa. Sudah cukup. Enggak perlu lagi mujahadah. Kita kadang-kadang menganggap seperti itu. Hingga kita terlena dan lebih parah lagi ketika kita akhirnya mendapatkan sesuatu yang khawarikul ada dan kita menganggap kita sudah mencapai tujuan. Dan ketika kita sudah mencapai tujuan ini, maka kita menganggap bahwa sudah cukup lah.
Tidak perlulah kita berusaha mujahadah. Ibadah itu mujahadah. Saya sudah sampai tujuan, ngapain mujahadah? Orang naik gunung. Naik gunung itu butuh perjuangan dari lereng sampai puncak. Sudah sampai puncak, ya sudah. Ini tujuannya. Saya sudah sampai puncak, ya ngapain lagi saya berusaha mendaki? Apalagi yang mau didaki? Nah, ini tipuan. Ini tipuan. Karena pendakian ini tidak akan pernah sampai puncak kecuali mati. Kalau kita belum mati, belum sampai puncak. Maka kita harus terus untuk mendaki. Dan lebih parah lagi kadang-kadang pendakian kita melorot. Ya, daki 2 langkah melorot 1 langkah. Kadang-kadang daki 2 langkah melorot 5 langkah. Maka itu harus berjuang terus. Ketika kita sudah sampai ke puncak, yaitu kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Itu tujuan. Dan ini sedikit banyak tentang masalah mujahadah. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah wallahu a'lam bissawab. Fatihah billahi fakana fid din wa hadikin sallallahu alaihi wasallam. Hadatun Nabi al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma bihaqil Fatihah wa salli Fatihah barakatul Fatihah. Taqabbal minna kama alim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana min dhunubi wa afina wa maghfiratan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.